Oke, baik, puji nama Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Sama-sama kita akan belajar dan sama-sama bagaimana kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita kuat sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan dan itu semua karena kebesaran dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Perkenaan dengan itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan membagikan suatu khotbah dan sama-sama kita akan belajar apa yang harus kita pelajari dalam khotbah tersebut. Nah, puji nama Tuhan, kita sama-sama bisa melihat di dalam 2 Petrus 4 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-11 berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatannya yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Perkenaan dengan teks yang kita baca tadi, saya memberi tema khotbah pada pagi hari ini yaitu hidup bagi kemuliaan Tuhan di tengah penderitaan. Kita bisa melihat bahwa di dalam surat Petrus yang kedua, Rasul Petrus menulis dan mengingatkan kepada orang Kristen pada mula-mula pada waktu itu, supaya yang sudah bertumbuh di dalam Kristus untuk tetap sabar dalam penderitaan. Dia menasihatkan mereka untuk tetap sabar dalam tantangan, dalam persoalan dan penderitaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Kalau kita bisa melihat ayat ini, konteks ini secara detail, ini adalah penderitaan orang-orang pada waktu itu, orang-orang Kristen pada waktu zaman Rasul Petrus. Sehingga Rasul Petrus, kalau kita bisa melihat di dalam 2 Petrus itu adalah tulisan-tulisan yang dimana dia menguatkan orang-orang pada waktu itu untuk tetap sabar dalam pengiringan mereka kepada Kristus. Nah, kalau kita bisa melihat Petrus mengingatkan mereka bahwa segala penderitaan, aniaya, dan segala permusuhan dimusuhi itu adalah hal yang wajar dan hal yang wajib dan itu pasti terjadi karena mereka adalah anak Tuhan. Kalau kita bisa melihat bahwa mereka harus hidup, Petrus mengingatkan mereka bahwa walaupun dalam penderitaan mereka harus tetap hidup di dalam kasih, mereka harus tetap pada Allah. Mereka harus tetap melayani satu sama yang lain. Mereka harus tetap bisa memuliakan Allah. Walaupun hidup mereka, walaupun pergumulan mereka penuh dengan tantangan dan penderitaan dan aniaya di sana. Sama hal dengan kita, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi, di tengah-tengah berbagai kehidupan dunia yang hari ini kita jalani, menjadi orang Kristen sebagai orang Kristen, kita wajib untuk menyangkal diri, kita wajib untuk memikul salib, kita wajib untuk mengikut Tuhan. Seorang Kristen adalah seorang yang hidupnya penuh resiko. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh tantangan. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh pengorbanan. Kehidupan yang tanpa henti dengan penderitaan dan aniaya di sana ketika kita mengikut Tuhan. Ketika kita mengiring Tuhan dalam kehidupan iman kita, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang mana semua hal ini adalah hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya apakah lewat penderitaan kita tetap bisa memuliakan Allah? Pertanyaannya apakah dengan penderitaan yang kita alami kita tetap memuliakan Allah di sana? Ini yang menjadi pertanyaan dan problem dalam kehidupan kita hari ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan
dengan tema hidup bagi kemuliaan Tuhan di tengah penderitaan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana saya hidup tetap memuliakan Tuhan walaupun kondisi saya, walaupun situasi saya, walaupun saya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu yang seringkali timbul dan seringkali dipertanyakan oleh orang Kristen. Pada pagi hari ini saya akan membagikan bagaimana kita hidup memuliakan Allah di tengah-tengah penderitaan kita. Ada 4 poin penting yang akan sama-sama kita pelajari di sini. Yang dimana 4 poin ini saya dinamakan adalah 4 H untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Hal yang pertama bahwa kehidupan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan walaupun di tengah penderitaan adalah hidup dalam penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ketujuh dia berbicara kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketujuh, Petrus dengan tegas mengingatkan orang-orang percaya bahwa penghakiman Tuhan sudah dekat. Sehingga kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan untuk memuliakan Allah. Mereka harus tetap sabar, tetap pun, tetap tenang dalam pengiringan mereka kepada Kristus. Ini yang diingatkan sama Simon Petrus, diingatkan sama Petrus dalam ayat yang ketujuh ini. Fokus kita adalah karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita garis bawahi kalimat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Seringkali kita diperhadapkan dengan masalah dan proses dan problem dalam kehidupan kita. Kita nggak menjadi orang Kristen yang tenang. Tapi Simon Petrus dia mengingatkan jemaat mula-mula untuk tidak sembrono, untuk menjaga keinginan. Mereka harus tetap bijaksana dan tidak sia-sia dalam menjalankan hidup mereka yang mereka sudah taruh di dalam Kristus, yang pengenalan mereka akan Tuhan. Dengan kata lain, dengan kata lain Rasul Petrus, dia mau mengingatkan kepada jemaat mula-mula untuk tetap bertahan dan kuat mengendalikan diri sampai akhir zaman. Kalau kita bisa melihat dan kita bertanya mengapa penguasaan diri itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa orang Kristen harus menguasai diri? Mengapa kita harus melakukan hal itu? Kalau kita bisa melihat penguasaan diri bisa membuat kita menjadi orang yang tenang dan tidak terburu-buru dalam menghadapi masalah. Penguasaan diri dapat merubah kehidupan kita. Penguasaan diri dapat mengelola emosi kita. Penguasaan diri bisa menjadi motivasi kita untuk melihat siapa diri kita sebenarnya dan tetap fokus pada misi kita. Sehingga kita dapat menguasai diri dari segala problem dan masalah yang terjadi di era yang sekarang ini. Sehingga apa? Sehingga lewat penguasaan diri kita, Allah dimuliakan, Allah ditinggikan di sana. Kita tetap memuliakan Allah walaupun kita di dalam penderitaan. Kalau kita bisa melihat seringkali dalam kehidupan kita banyak masalah yang terjadi. Banyak penderitaan yang akan kita hadapi dan dunia sekarang penuh dengan pencobaan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi saya mengingatkan kepada kita bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya penguasaan diri. Sebab kalau tanpa penguasaan diri, kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan kita bisa tergoda dan terjerumus. Sehingga perjalanan iman Kristen, perjalanan kita kepada Kristus, perjalanan kita bersama Kristus, kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sehingga itu kita harus menjadi orang yang menguasai diri kita sendiri. Kalau kita bisa melihat dalam amal kita, salah satu tokoh yang sering kali diungkit, salah satu tokoh yang sering kali dibicarakan adalah Yusuf. Kalau kita melihat
Di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-11, bagaimana dia dapat menguasai dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 11, kita bisa melihat Yusuf digodai oleh istri Potifar. Yusuf diajak untuk berzina, Yusuf diajak untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita melihat ini lebih jelas, Yusuf dapat menguasai dirinya dan mengontrol nafsunya untuk tidak melakukan dosa. Karena dia tahu ketika dia melakukan dosa, hidupnya tidak memuliakan Tuhan lagi. Karena dia menguasai dirinya. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga Tuhan dimuliakan di sana. Apakah hidup kita hari ini bisa sama seperti Yusuf ketika diperhadapkan dengan suatu masalah, ketika diperhadapkan dengan dosa, apakah kita tetap menguasai diri kita sampai akhir zaman? Ini yang perlu kita garis bawahi bahwa penguasaan diri penting dalam kehidupan kita. Penguasaan diri penting sehingga ketika hidup kita dalam pengiringan kita kepada Kristus, kita menjadi orang-orang yang kuat, kita menjadi orang-orang yang tetap bertahan, kita menjadi orang-orang yang hidupnya memuliakan Allah lewat penguasaan diri. Oleh karena itu, orang-orang yang mampu untuk memuliakan Allah lewat hidupnya adalah orang yang bisa untuk menguasai dirinya sehingga menjadi tengah dalam menghadapi penderitaan. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari bahwa penderitaan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, kita tetap memuliakan Allah. Kita tetap membawa kemuliaan bagi Tuhan adalah hidup dalam doa. Kalau kita bisa melihat ayat selanjutnya, ayat 7, kalimat selanjutnya, ayat 7 dia berbicara bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini di poin 1 yang pertama tadi. Dan di selanjutnya adalah supaya kamu dapat berdoa. Kita garis bawahi supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri kita, saya percaya kita adalah orang-orang yang bisa juga hidup dalam doa. Kita bisa dapat berdoa. Kita bisa melihat bahwa kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita bisa melihat dalam lanjutan ayat 7, kita fokuskan kepada supaya kamu dapat berdoa. Menjadi orang Kristen berarti menjadi orang yang harus terus berdoa, tetap berdoa, dan terus intim sama Allah, intim dengan Tuhan. Walaupun situasi dan kondisi tidak baik-baik saja. Mungkin seringkali kita bertanya, kita harus berdoa ketika mengalami penderitaan. Kok kita mengalami penderitaan tapi yang disuruh sama pendeta hamba Tuhan adalah berdoa? Yang disuruh sama majelis, disuruh sama penatua jemaat, yang disuruh sama pekerja-pekerja, kalau kamu punya masalah, kamu harus berdoa. Ketika kamu dalam penderitaan, kamu harus berdoa. Mengapa? Seringkali orang Kristen bertanya, mengapa saya harus berdoa? Kita bisa melihat bahwa karena doa itu membawa pembebasan dari segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Karena doa itu mendatangkan sukacita. Doa itu jalan menerima baptisan Roh Kudus. Ketika kita berdoa, kita berbicara dengan bahasa roh, kita di situ ditonton oleh Roh Kudus. Doa adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Dimana ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan segala aktivitas kita, doa adalah jalan terbaik bagi kita. Doa adalah senjata orang Kristen untuk mengusir setan. Ketika Yesus datang ke dunia, doa mengusir setan dengan doa. Ketika murid-muridnya melakukan visi misi Yesus, mereka berdoa dalam Kisah Para Rasul. Dalam kitab-kitab Injil di sana banyak sekali menuliskan bahwa ketika murid-muridnya mengusir setan, mereka berdoa. Doa juga memohon kepastian masa depan kita. Doa adalah kekuatan di saat kita gagal. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara semua mengalami kegagalan, doa adalah kekuatan. Dia menjadi sumber kehidupan. Ketika kita gagal, kita putus asa, kita diingatkan untuk berdoa.
Doa adalah kekuatan di saat kecewa. Doa adalah kunci kehidupan orang Kristen. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Harus kita tahu bahwa doa adalah kunci kehidupan orang Kristen. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya terus berdoa. Walaupun di dalam aniaya, tetap berdoa. Kalau kita bisa melihat bahwa orang Kristen hari ini banyak sekali ketika menghadapi tantangan, persoalan, masalah, malah memilih hal-hal yang lain. Healing, keluar kota. Kita nggak duduk aja di kaki Tuhan. Berdoa sama Tuhan, intim sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat uh, beberapa yang harus kita pelajari dari tokoh Alkitab. Ada tiga tokoh Alkitab yang dapat kita pelajari. Ketika mereka dalam tantangan kehidupan mereka, ketika mereka dalam proses kehidupan mereka, mereka tetap memilih untuk berdoa. Tokoh yang pertama adalah Elia. Kita tahu bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia menjadi lemah dan patah semangat ketika dalam proses perjalanan dia bersama Tuhan. Ia putus asa, ia ingin mati. Kita baca dalam kisahnya. Ia tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai saudara yang memberikan semangat dan penghibur. Kita lihat aja ini orang-orang dalam tokoh Alkitab. Kalau tanpa doa, mereka tidak bisa melakukan apa. Dia kesepian, dihina, dihianati, dan tidak dihargai. Ia tidak mencapai keberhasilan yang lain kecuali sebagai seorang nabi. Namun Elia menjadi orang yang luar biasa dalam sejarah karena dia tetap berdoa kepada Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat kesuksesan daripada Elia, ini adalah kesuksesan yang luar biasa. Ini adalah kesuksesan yang dahsyat. Kenapa? Karena doa. Di tengah-tengah penderitaan, Elia tetap memandang Allah. Ketika dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, Elia tetap berdoa. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang hidupnya masih terus dalam penderitaan, tetap berdoa. Yang kedua adalah kita dapat belajar dari Paulus. Ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang dapat kita pelajari. Ketika kita bisa melihat Rasul Paulus di sana, saudara, yang memilih untuk memberi diri bagi pekerjaan Tuhan, tentu bukanlah hal yang mudah. Tapi kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus dihina, dihajar, dirajam, dia ditombak, dia dilempari batu, dia dirajam, saudara-saudara. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap memandang Allah. Dia tetap memandang Yesus yang memanggil. Karena dia tahu bahwa karena doa, dia tahu bahwa dalam penderitaan, walaupun saya mengalami penderitaan, tetapi ketika saya berdoa, Tuhan yang bekerja di sana. Itu yang Rasul Paulus melakukan ketika dalam penderitaan. Dia tetap berdoa. Dia tetap melihat bahwa Tuhan yang menolong dia. Dia tetap percaya dan dengan yakin Tuhan menolong dia. Kita dapat belajar bahwa orang yang hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, walaupun di tengah penderitaan adalah hidup dalam doa. Hidup mempraktekkan doa dan terus kuat di dalam doa. Doa adalah alat sempurna untuk menguatkan kita dalam menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya. Doa sangat penting. Hiduplah di dalam doa. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari untuk kehidupan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan walaupun di tengah penderitaan adalah hidup dalam kasih. Kita lihat bisa melihat dalam ayat 8 sampai ke 9. Ayat 8 ini berbicara tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dalam ayat 8 ini menekankan pentingnya
kasih dan pertolongan kepada semua orang, pada sesama. Kita bisa melihat bahwa penekanannya adalah tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain. Objek kasih dalam hal ini Petrus mau mengingatkan kepada jemaat mula-mula, orang Kristen mula-mula. Engkau harus mengasihi sesamamu. Engkau jangan mementingkan diri sendiri, tetapi mengasihi sesama orang-orang yang ada di sekitarmu, rekan pelayananmu, keluargamu, orang tuamu, sahabatmu. Engkau harus mengasihi mereka. Ini yang disampaikan sama Petrus. Ini objek kasih dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, sama orang percaya, kita harus melakukan ini. Yang ditekankan sama Petrus bagi setiap orang percaya pada waktu itu. Kalau kita mau belajar dalam hal mengasihi, kita dapat belajar dari Yesus Kristus, di mana Ia adalah kasih yang paling tertinggi. Dia adalah kasih itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa Yesus rela menggantikan kita. Ia berdiri di tempatnya kita. Ia menerima pukulan dosa yang semestinya dijatuhkan atas kita. Hidup kita ditebus dan dibenarkan di dalam Kristus. Kalau kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar menjadi panutan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat ini adalah kasih yang tidak pernah terelakkan. Ini adalah kasih yang tidak pernah diganggu gugat oleh apa. Sehingga kita dapat belajar mengasihi. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kasih kita adalah kasih yang murni. Karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Dia rela luka. Dia rela mengalami penderitaan. Dan karena kasihnya, ia memulihkan kehidupan saya dan saudara. Ia memulihkan dan membenarkan kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ia menerima dan membalut kita yang terluka. Itulah kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat, kita harus belajar hidup mengasihi. Di tengah-tengah zaman yang sekarang, orang lain mau tidak peduli, orang lain boleh egois, orang lain boleh acuh tak acuh. Tapi kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita harus hidup dalam kasihnya. Hukum kasih Tuhan harus ada dalam kehidupan. Sehingga kita hadir, kita berbeda dan mengasihi sesama kita dan menjadi berkat. Terutama bagi sesama orang percaya. Sehingga di tengah-tengah penderitaan kita tetap hidup memuliakan Tuhan lewat kasih kita. Kita hidup dalam kasih kita. Hal yang keempat yang dapat kita pelajari hari ini. Kehidupan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan walaupun di tengah penderitaan adalah hidup dalam pelayanan. Ini hal yang terakhir yang dapat kita pelajari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ayat 10 berbicara layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya menggabungkan dua ayat ini dan saya memberi kesimpulan bahwa Petrus mau mengajarkan kepada jemaat mula-mula untuk hidup dalam pelayanan, melayani sesama. Ini yang ditekankan sama Petrus. Berkhotbah di sana, nyatakan firman Allah di sana. Kalau kita bisa melihat mereka diberikan karunia untuk melayani.
Mereka dikasih karunia untuk memberi nasihat, menyediakan kebutuhan-kebutuhan orang miskin, dan mereka juga dapat berkhotbah di sana. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Berkenaan dengan hal ini, dengan hidup dalam pelayanan di tengah-tengah penderitaan, tokoh yang akan kita pelajari adalah Rasul Paulus. Tokoh ini adalah tokoh yang sangat-sangat dikagumi ketika berbicara tentang teologi penderitaan. Tokoh ini sangat-sangat dikagumi ketika berbicara tentang pelayanan. Dapat dipelajari, dapat diambil makna dari tokoh tersebut, yaitu Rasul Paulus. Kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus tetap melayani walaupun diterpa badai dan masalah yang serius. Kalau kita melihat perjalanan Paulus dalam mengikuti Yesus terbilang sangat tragis. Dia dipenjarakan, dicambuk, dirajam, dia diusir oleh keluarganya, ditolak. Tapi kita melihat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan. Tanpa kekuatan Roh Kudus, ia tidak bisa setia. Kita bisa melihat sekalipun tubuhnya tersiksa, bagi Paulus hal itu akan membawa sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus menekankan bahwa hidupku adalah Kristus, sehingga mati adalah untuk kemuliaan dan keagungan bagi Tuhan. Kalau kita bisa melihat Paulus, dia memberi dampak yang luar biasa dalam tulisan-tulisannya kepada setiap jemaat yang dikunjungi. Paulus pasti berhasil di sana. Paulus pasti memberitakan Injil di sana. Paulus sukses dalam pelayanan, tetapi dia tidak sukses begitu saja. Dia dalam perjalanan pelayanannya dia mengalami banyak rintangan dan penderitaan. Tapi kita melihat bahwa jemaat-jemaat yang ia kunjungi dan layani, mereka diteguhkan dan mereka dibangun dan rohani mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita bisa melihat bahwa di dalam Filipi 1, 12, ayat 12, 14, dan 19 di sana. Ayat ini memberi kesimpulan bahwa Rasul Paulus dia mengatakan bahwa tidak jadi masalah. Walaupun tubuh saya, walaupun hidup saya mengalami penderitaan, tetapi kalau Injil Kristus terus sampaikan di sana. Walaupun hidup saya mengalami aniaya, tetapi nama Tuhan harus dimuliakan. Ini yang dibilang sama Rasul Paulus. Sebagai orang Kristen dan orang percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk ikut menderita bersama-sama dengan dia. Kita harus rela bekerja keras. Kita mempertaruhkan nyawa, rela dihina, rela ditindas, rela dihajar, ditegur. Sehingga kita bisa menjadi orang yang dewasa dalam pelayanan. Dan berdampak bagi sesama kita. Sehingga lewat penderitaan kita, nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita bisa melihat kita hidup di era penderitaan, zaman pasti berbeda. Penderitaan dari zaman kuno hingga zaman sekarang pasti berbeda dan memiliki keunikannya masing-masing. Tetapi kita sebagai orang percaya yang berpegang teguh kepada Kristus pasti mempunyai keunikan yang berbeda pula di setiap zaman. Kita berada di zaman teknologi yang canggih dan memasuki era 5Z, di mana orang semua alih kepada teknologi. Tapi kita melihat bahwa pastinya mengalami goncangan tersendiri terhadap kita sebagai orang Kristen. Ini penderitaan yang akan kita. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, goncangan apapun yang terjadi tidak akan pernah menurunkan semangat kita untuk hidup di dalam Tuhan, dan lewat penderitaan kita Tuhan tetap dimuliakan. Dengan ini saya menyebutnya poin-poin tersebut yang tadi kita pelajari dari 4 poin penting adalah 4 H
untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan di tengah penderitaan, yaitu hidup penguasaan diri, hidup dalam doa, hidup dalam kasih, hidup dalam pelayanan. Empat hadiah atas mau mengajarkan kita untuk tetap hidup bagi kemuliaan Tuhan walaupun di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Terima kasih. Shalom.